Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revina Nandasari, NIM 1902102050058. Di sini saya dari kelompok 5, materi 6 tentang standar pencapaian perkembangan anak aspek psikomotorik usia 4 sampai 6 tahun. Nah, pada materi kali ini ada 3 poin yang akan kami bahas. Yang pertama, konsep STPPA aspek psikomotorik pada anak usia 4 sampai 6 tahun. Dan yang kedua, ada karakteristik STPPA untuk aspek psikomotorik pada anak usia 4 sampai 6 tahun. Nah, yang terakhir ada tingkat pencapaian STPPA untuk aspek psikomotorik anak usia 4 sampai 6 tahun. Di sini saya akan menjelaskan poin pertama tentang konsep STPPA psikomotorik pada anak usia 4 sampai 6 tahun. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian STPPA terlebih dahulu. STPPA ini merupakan kriteria tentang kemampuan yang dicapai anak pada seluruh aspek perkembangan dan pertumbuhan yang meliputi aspek nilai agama, psikomotorik, kognitif, sosial emosional, bahasa, dan yang terakhir seni. Kemudian Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 137 tahun 2014 mengenai Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini atau disebut dengan Standar PAUD, yaitu kriteria mengenai pengelolaan dan penyelenggaraan PAUD di seluruh NKRI. Kemudian pada Permendikbud nomor 137 tahun 2014 mengenai Standar Nasional PAUD mempunyai 8 patokan. Yang pertama, standar tingkat pencapaian perkembangan anak. Yang kedua, standar isi. Kemudian standar proses. Yang keempat, standar penilaian. Yang kelima, standar pendidik dan tenaga kependidikan. Yang keenam, standar sarana dan prasarana. Yang ketujuh, ada standar pengelolaan. Dan yang terakhir ada standar pembiayaan. Nah, standar nasional PAUD tersebut akan menjadi acuan dalam pengembangan serta implementasi dan juga evaluasi kurikulum PAUD sesuai dengan Permendikbud nomor 146 tahun 2014 tentang kurikulum 2013 PAUD. Kemudian ada konsep STPPA pada aspek psikomotorik untuk anak usia 4 sampai 6 tahun. Dibagi menjadi 3, ada motorik kasar, motorik halus, dan keselamatan dan perilaku keselamatan. Nah, yang pertama ada motorik kasar. Nah, contoh dari motorik kasar ini untuk anak 4 sampai 6 tahun, yang pertama adalah anak mampu menirukan gerakan binatang, gerakan pohon tertiup angin, gerakan pesawat terbang, dan lain-lain. Kemudian contoh yang kedua, anak mampu melakukan gerakan menggelantung atau menggantung. Kemudian contoh yang ketiga ada anak mampu melakukan gerakan melompat, meloncat, atau berlari secara terkoordinasi. Terus contoh selanjutnya, anak mampu melempar atau menangkap sesuatu secara berarah. Kemudian yang kedua ada motorik halus. Contoh dari motorik halus ini, yang pertama, anak mampu membuat garis vertikal, horizontal, lengkung kanan kiri, miring kanan kiri, atau lingkaran. Nah, contoh selanjutnya, anak mampu menjiplak bentuk, anak mampu meniru bentuk, dan anak mampu menggambar sesuai keinginannya atau gagasannya. Nah, konsep STPPA yang terakhir ada kesehatan dan perilaku keselamatan. Nah, di awal tadi saya salah pengucapan, saya bilangnya keselamatan dan perilaku keselamatan. Yang benar adalah kesehatan dan perilaku keselamatan. Kesehatan dan perilaku keselamatan ini seperti contoh berat badan anak itu sesuai dengan umurnya, tinggi badan juga sesuai dengan tingkat usia, kemudian berat badan sesuai dengan standar tinggi badan, terus lingkar kepala juga sesuai dengan usianya. Kemudian untuk keselamatannya atau perilaku keselamatannya, anak itu sudah mampu menggunakan toilet seperti penggunaan air untuk membersihkan diri atau lain-lainnya. Kemudian yang selanjutnya, anak mampu memahami alarm berbahaya seperti alarm kebakaran, alarm banjir, dan alarm gempa. Kemudian anak mampu atau sudah bisa mengenal rambu lalu lintas yang ada di jalanan. Kemudian untuk contoh kesehatan untuk anak mampu menutup hidung jika ingin bersin atau batuk. Kemudian membersihkan dan membereskan tempat bermainnya.
Selanjutnya mengetahui situasi yang membahayakan dirinya. Selanjutnya memahami tata cara menyeberang jalan. Dan yang terakhir mengenal kebiasaan buruk bagi kesehatan seperti rokok, minuman keras. Sekian dari penjelasan saya. Penjelasan selanjutnya atau materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohita NIM 19 Di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik standar tingkat pencapaian perkembangan pada aspek fisik motorik pada usia anak 4-6 tahun. Yang pertama ada perkembangan motorik kasar. Perkembangan motorik kasar merupakan kegiatan yang dilakukan oleh anak dengan menggunakan otot-otot besar, kekuatan fisik, dan keseimbangan. Perkembangan motorik kasar ini yang telah dicapai pada anak pada usia 4-6 tahun, yaitu anak dapat menirukan gerakan binatang, anak dapat melakukan gerakan melompat, meloncat, melempar suatu benda yang ringan secara terarah. Yang kedua, perkembangan motorik halus merupakan gerakan yang dilakukan oleh otot-otot kecil yang tanpa melakukan tenaga besar. Perkembangan motorik halus ini berpusat pada otak. Perkembangan motorik halus ini yang telah dicapai pada anak usia 4-6 tahun, yaitu anak dapat menggunakan pensil, menggambar, memotong, dan menggunting. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Indah Oktarika Kustiawan, NIM 1902100205060. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis standar tingkat pencapaian perkembangan anak pada aspek fisik motorik pada usia 4-6 tahun. Aspek perkembangan fisik motorik anak usia dini telah ditentukan indikatornya yang tertuang dalam Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak atau STTPA dalam Permendikbud 137 tahun 2014 yang sesuai dengan tingkat usianya. STTPA merupakan kriteria tentang kemampuan yang dicapai anak pada seluruh aspek perkembangan dan pertumbuhan. Berdasarkan Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak atau STTPA, pada perkembangan fisik motorik anak usia 4-6 tahun dibagi menjadi 3. Yang pertama, motorik kasar, motorik halus, dan kesehatan dan perilaku keselamatan. Yang pertama, motorik kasar. 1. Menirukan gerakan. Di sini anak dapat menirukan gerakan, contohnya gerakan binatang, gerakan pohon yang tertiup angin, gerakan pesawat terbang, dan lain sebagainya. Yang kedua, melakukan gerakan menggantung. Anak dapat melakukan gerakan menggantung, contohnya bergelayut pada ranting pohon. Yang ketiga, melakukan gerakan melompat, meloncat, dan berlari secara terkoordinasi. Yang keempat, melempar sesuatu secara terarah. Anak dapat melemparkan benda atau sesuatu secara terarah. Contohnya, anak dapat melempar bolanya kepada kakaknya. Yang kelima, menangkap sesuatu secara tepat. Anak dapat menangkap barang atau sesuatu secara tepat. Contohnya, anak menangkap bolanya yang dilemparkan oleh ayah. Yang keenam, menendang sesuatu secara terarah. Anak dapat menendang sesuatu atau barang secara terarah. Contohnya, anak dapat menendang bola ke gawang lawannya. Yang ketujuh, melakukan gerakan koordinasi tubuh. Anak dapat melakukan gerakan koordinasi tubuh seperti gerakan senam dan gerakan menari. Yang ke-8, melakukan kegiatan kebersihan diri. Yang kedua, ada motorik halus. 1. Menggambar sesuai dengan gagasannya.
Di sini, anak dapat menggambar sesuatu sesuai dengan keinginannya. Contohnya, anak dapat menggambar pemandangan gunung, menggambar rumah, menggambar bunga, dan lain sebagainya. Yang kedua, meniru atau menjiplak bentuk. Di sini contohnya anak diberikan suatu gambar seperti contoh gambar buah apel, lalu anak tersebut akan menirukan atau menjiplak buah apel tersebut. Yang ketiga, menggunting sesuai dengan pola. Anak dapat menggunting suatu gambar sesuai dengan polanya. Contohnya, anak diberikan suatu gambar tangan, lalu anak akan mengguntingnya mengikuti pola tangan tersebut. Yang keempat, menempel gambar dengan tepat. Anak dapat menempel suatu gambar yang telah ditentukan oleh guru ataupun orang tua. Contohnya, anak diberikan gambar seperti gambar mata, lalu anak akan menempelkan gambar mata tersebut pada media yang membentuk gambar mata tersebut. Yang kelima, mengekspresikan diri dengan berkarya seni. Yang keenam, mengontrol gerakan tangan. Contohnya seperti mengepal, memeras, meremas, menjumput, mencolek, mengelus. Yang ketujuh, menggunakan alat tulis dan alat makan dengan benar. Contohnya, anak dapat menggunakan pensil untuk menulis dan menggunakan gelas sebagai wadah untuk menuangkan air minum. Kemudian yang terakhir atau yang ketiga yaitu kesehatan dan perilaku keselamatan. Yang pertama ada berat badan, tinggi badan, dan lingkar kepala yang sesuai dengan tingkat usianya. Yang kedua, menggunakan toilet. Di sini anak sudah paham mengenai fungsi menggunakan toilet. Contohnya membuang air kecil, membuang air besar, dan membersihkan diri atau mandi. Yang ketiga, memahami berbagai alarm bahaya seperti kebakaran, banjir, dan gempa. Yang keempat, mengenal rambu lalu lintas yang ada di jalan. Anak di sini sudah mengenal warna rambu lalu lintas. Warna lampu lalu lintas terdiri dari 3, yaitu merah, kuning, dan hijau. Anak juga sudah mengerti dan memahami apa arti dari warna rambu lalu lintas. Seperti contohnya warna rambu lalu lintas merah, artinya di sini kendaraan harus berhenti, dan warna kuning harus berhati-hati, dan warna hijau artinya kendaraan boleh berjalan. Yang kelima yaitu membersihkan dan membereskan tempat bermain. Anak di sini sudah dapat membereskan dan membersihkan mainannya ke dalam kardus atau mengembalikan kembali ke tempat semula. Yang keenam, mengetahui situasi yang membahayakan diri. Contohnya, anak di sini sudah memahami bahwa ketika terjadi sesuatu yang membahayakan diri, pada saat gempa bumi, anak harus segera menyelamatkan diri ke tempat terbuka. Yang ketujuh, memahami tata cara menyeberang. Dan yang terakhir atau yang ke-8, mengenal kebiasaan buruk bagi kesehatan. Contohnya, anak sudah dapat mengetahui bahwa rokok, minuman keras merupakan suatu benda yang harus dihindari karena berbahaya bagi kesehatan. Sekian presentasi
ini dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.